Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita akan membahas bagaimana melakukan updating atau mengedit data yang ada pada database menggunakan PHP dan MySQL. Nah, jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang telah membahas bagaimana mengembangkan sistem informasi yang pada kasus ini data barang. Jadi pada video ini kita akan fokus ke topik bagaimana melakukan updating atau edit data. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah memiliki database barang. Kita sudah memiliki database barang dan telah memiliki fitur untuk penambahan data baru. Nah, jadi pada video ini kita akan bahas bagaimana mengedit data yang sudah dimasukkan. Nah, jadi pertama sekali adalah membuka script di mana data ini ditampilkan. Jadi pada tutorial ini data ditampilkan di script index.php. Nah, jadi untuk melakukan edit, kita harus menyediakan sebuah link untuk membuka halaman baru yang dapat digunakan untuk mengedit data atau merubah data. Nah, jadi untuk membuat link tersebut, pertama dapat kita tambahkan sebuah kolom baru di tabel yang menampilkan data barang. Nah, di sini untuk kolom headernya kita tambah sebuah kolom baru, kolom aksi. Nah, untuk di per baris datanya kita akan tambahkan sebuah link. Nah, ref edit.php id baris id barang. Oke. Nah, di sini edit. Nah, jadi apa yang dibuat di sini adalah kita membuat sebuah elemen baru, elemen anchor A, yang mana akan membuka script edit.php atau halaman edit.php dengan mengirimkan parameter get. Nama parameter getnya itu ID dan isi ID itu adalah isi ID barang yang kita peroleh per tiap baris data. Nah, baik, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada muncul kolom baru dengan judul kolom aksi. Nah, tiap data ini sudah ada sebuah link, ya, link edit, yang mana bisa diperhatikan di sini URL-nya itu mengarah kepada edit.php yang disertai dengan parameter get ID sama dengan 1 untuk data yang pertama. Jadi kalau di data kedua ID-nya 2 dan seterusnya. Nah, jadi sesuai dengan script yang kita buat, isi variabel ID itu kita ambil dari nilai kolom ID barang dari database, tiap baris database. Nah, baik, sekarang tahap berikutnya adalah bagaimana membangun atau membuat edit.php-nya. Oke, kita akan buat script baru. Kita akan simpan dulu edit.php. Nah, di sini kita input dulu koneksinya. Lalu kita buat halamannya. Edit data. Nah, kita buat bodinya. Edit data. Nah, sama seperti proses tambah, di sini kita akan menggunakan form. Namun sebelum menggunakan form, kita akan baca dulu data yang ingin diedit.
untuk ditampilkan ke tiap-tiap inputan. Jadi pertama kita query dulu. Select from table barang where ID barang sama dengan get ID. Baru kita baca barisnya. Nah, jadi apa yang kita buat di sini? Di sini kita akan mengirim perintah ke query untuk select all atau membaca semua data dari tabel barang. Select all, select semua kolom ya. Jadi mana? Jadi kita di sini pakai kondisi di mana ID barang dari data tersebut harus sama dengan nilai yang kita peroleh dari get ID. Nah, jadi get ID ini kita peroleh dari parameter get yang dikirimkan di alamat. Nah, di sini. Nah, jadi yang dibaca adalah nilai 1 ini. Jadi tergantung nilai dari variabel ID yang dikirim di alamat. Oke, selanjutnya kita akan buat formnya. Proses edit.php, metodenya post. Kita akan buat tabel supaya rapi. Kode barang, input type text, name, value, php echo garis kode. Oke, nah jadi di sini kita sama seperti tambah, kita sediakan sebuah input dengan tipe teks, namanya kd underscore barang. Namun di sini bedanya adalah kita memasukkan nilai awal. Nah, jadi nilai awal di dalam teks yaitu kode barang yang kita peroleh dari hasil query. Nah, jadi dalam proses edit ini lebih bagusnya adalah kita menampilkan dulu data lama sehingga pengguna dapat merubah ke data baru sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini kelihatan untuk data yang ID-nya 1 ya. Jadi edit PHP akan membaca parameter get dengan nama ID, yaitu dalam kasus ini yang terbaca adalah 1 atau yang dikirim adalah 1. Nah, lalu akan membaca ke database yang mana ID barangnya 1. Nah, kita tahu yang ID barangnya 1 adalah A001. Nah, sehingga data yang terbaca adalah A001 untuk kode barangnya. Nah, berikutnya kita akan buat untuk nama dan stok. Nama barang. Oke, nama barang. Nah, untuk nama barang kita akan baca baris data yang diperoleh dari kolom nama barang yang dari database. Oke, nama barang, lalu stok barang. Stok barang. SD barang. Ini kita baca dari database dari kolom stok barang. Nah, baru sama seperti tambah, kita sediakan sebuah tombol type submit, update atau simpan ya, boleh. Kalau spannya 2, ini untuk kembali index.php kembali. Oke, nah jadi inilah script untuk edit ya, untuk menyediakan inputan bagi pengguna untuk merubah
data barang. Jadi ada form yang akan mengarah ke proses edit.php. Kita ada input kode barang yang isinya nilai awalnya itu data kode barang dari database yang diperoleh dari hasil query. Nah, jadi sekarang kita akan coba tes, lihat. Oke. Nah, sini kita bisa lihat pada saat request page edit.php dengan parameter get-nya itu ID sama dengan 1, maka akan muncul data-data ID yang sama dengan 1, ID barangnya 1. Jadi di sini pengguna bisa langsung merubah sesuai dengan keinginan. Kita akan tes untuk yang A002. Oke, jadi sesuai ya. Kalau yang dipilih adalah ID barangnya 2, maka data yang ditampilkan juga yang berasal dari ID barangnya 2. Nah, di sini juga edit ID-nya 3. Nah, di sini muncul data yang ID barangnya 3. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan sedikit. Nah, untuk edit, informasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses edit adalah kita harus menyertakan kriteria data mana yang akan diedit. Nah, jadi kalau di sini kita bisa punya dua pilihan. Pertama adalah kita lakukan perubahan data berdasarkan kode barang. Jadi logikanya adalah ubah data di mana kode barangnya sekian. Nah, jadi itu bisa satu pilihan. Satu pilihan lagi adalah kita bisa menggunakan ID barang. Nah, jadi untuk mengirimkan kriteria, kita bisa menggunakan sebuah input dengan tipe hidden. Name-nya kita buat saja ID. Nah, value-nya kita pakai ID barang. Oke. Nah, input tipe hidden ini adalah sebuah input yang mana dia tidak akan terlihat di dalam tampilan form, tapi dia tetap ada. Jadi pada saat proses pengiriman, nilai-nilai yang ada di dalam input type hidden ini juga akan terkirim. Cuman bedanya adalah dia tidak akan terlihat di tampilan sehingga tidak dapat dirubah nilainya. Namun kalau dilakukan editing secara langsung tetap masih dapat diubah. Oke, baik. Nah, sekarang kita punya 4 informasi nilai yang dikirimkan nantinya untuk proses editing. Yang pertama adalah ID, ini tipenya hidden, artinya ini tidak akan berubah, yang mana diperoleh dari data ID barang dari database. Yang kedua, kode barang, ini kita letakkan di input type text sehingga dapat dirubah sesuai kebutuhan. Nama barang, stok barang, dan tombol submit atau update. Nah, jadi inilah informasi-informasi yang dibutuhkan untuk proses edit. Nah, jadi berikutnya kita akan buat sebuah script baru, yaitu proses edit.php. Nah, di proses edit ini pada dasarnya sama. Kita akan simpan dulu proses edit.php. Nah, di sini pada dasarnya sama. Kita tampung dulu input-inputan dari form. Nah, karena form menggunakan metode post, maka di sini kita akan tangkap melalui post. Post kode barang, post npm barang, stok, post barang. Nah, jangan lupa ID-nya yang kita letakkan di input type hidden tadi, ID. Jadi karena kita mau berinteraksi dengan database, kita sertakan juga input koneksi.php. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan query koneksi update tabel
barang set kode barang yang baru itu kita peroleh dari kode, nama barang yang baru itu kita peroleh dari nama, stok barang yang baru itu kita peroleh dari stok. Nah, jadi ada 3 kolom ya yang mau kita ubah. Where ID barang ID. Oke. Nah, jadi logika query-nya seperti ini. Lakukan update di tabel barang, yang mana updatingnya adalah kode barangnya itu nilai barunya adalah kode hasil dari form, nama barangnya adalah nama hasil dari form, stok barangnya adalah stok yang dikirim hasil dari form, yang datanya ID barangnya sama dengan sesuai dengan nilai ID yang diperoleh dari form. Nah, jadi perubahan ini hanya berlaku pada data yang ID barangnya sesuai dengan ID yang kita pilih. Nah, jadi penggunaan where ini sebagai kriteria yang mana menentukan data mana yang akan diubah. Nah, itulah kenapa kita di form tadi mengirimkan nilai ID yang mana kita buat hidden supaya nilai ini tidak dirubah-rubah oleh pengguna. Nah, jadi yang boleh dirubah itu hanya kode barang, nama barang, dan stok barang. Nah, jadi di sini setelah itu kita akan cek if query echo update data barang telah berhasil. Nah, kita akan buat sama seperti proses lama ya, untuk kembali harap edit.php, tapi kita harus mengirimkan juga nilainya ID. Oke, kembali ke halaman edit. Oke, nah jika ternyata terjadi kegagalan, nah kita tambah juga untuk kembali. Kita copy paste saja. Oke. Nah, jadi ini saja untuk proses edit. Jadi pertama kita lakukan dulu proses editing ke database dengan lakukan query. Isi query-nya update tabel barang, di mana ID barangnya sesuai dengan isi dari variable ID yang dikirim. Nah, baru kita akan tampilkan pesan kalau sukses, maka tampilkan pesan update barang telah berhasil. Lalu kita kembali ke halaman edit. Nah, pada saat kembali ke halaman edit, kita tetap juga harus mengirimkan parameter di alamatnya. Ini akan ditangkap sebagai get. Nah, jadi parameter ID yang nilainya ID hasil kita baca tadi. Nah, jadi sehingga nantinya di alamat edit dia dapat menampilkan kembali data yang sesuai ID-nya dengan ID yang kita kirim. Oke, ya. Nanti kita akan demo bagaimana kalau ini tidak kita sertakan. Nanti datanya akan kosong. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, untuk A001 coba kita ubah stok barangnya jadi 25. Lalu kita update. Sorry, kita refresh dulu ya, 25. Oke, nah sini bisa dilihat update data barang telah berhasil. Kita akan kembali kalau edit. Nah, sini sudah 25. Nah, di sini kita lihat pada saat kembali informasi ID-nya pun tetap harus kita sertakan supaya si halaman edit.php ini dapat menangkap parameter get ID ya untuk
menampilkan informasi yang akan ditampilkan di input. Jadi kalau ini tidak kita sertakan, contoh misalnya kita hanya memanggil edit.php saja misalnya. Nah, ini kita lakukan update, kembali. Nah, kosong, jadi dia nggak ada ID-nya, error. Nah, jadi di sini bisa dilihat pada line 14, di sini line 14. Jadi PHP mencoba untuk mengakses variabel get yang namanya ID, sedangkan di alamat kita tidak ada menyertakan parameter apapun, sehingga akan terjadi error undefined index ID. Nah, itulah mengapa di saat mengakses halaman edit ini kita harus tetap menyertakan ID-nya agar si script edit.php ini dapat menampilkan data yang akan diedit. Oke ya, kita akan coba back. Nah, oke ya, ini sudah beres. Kita akan kembali. Nah, di sini bisa dilihat untuk A001 pasta GG stok barangnya sudah berubah 25. Ya, kita akan coba edit lagi. Ini kita coba ganti stoknya 8. Kita update berhasil, kembali ke apa? Ini sudah 8, kembali. Nah, ini sudah 8. Nah, bagaimana yang ada di MySQL secara real? Nah, sesuai ya, stok barangnya juga sudah 8. Nah, jadi begitulah proses edit sederhana. Namun sebenarnya untuk membuat sebuah sistem informasi yang baik itu perlu dilakukan validasi-validasi ya. Jadi misalnya kalau kode barangnya tidak boleh ada yang duplikat misalnya. Jadi sebelum proses penambahan atau perubahan, pastikan dulu, dicek dulu apakah sudah ada barang dengan kode barang itu. Jadi seperti contoh ya, kita akan coba kembali ke penambahan. Jadi di proses tambah. Nah, sebelum proses penyimpanan, kita akan lakukan cek dulu. Jadi kita cek dulu MySQL ini query koneksi select. Nah, kita boleh select bintang, boleh select satu kolom saja pun boleh, karena kita ini hanya ingin mengecek di database. Select ID barang, com tabel barang, where kode barang sama dengan kode if SQL numbers query besar dari 0. Nah, kita akan tampilkan, kita copy saja. Penandaan data baru gagal, kode barang duplikat. Oke, kembali halaman tambah. Nah, di sini jangan lupa tambahkan perintah exit agar proses berhenti sampai di sini. Jadi nggak lanjut lagi ke bawahnya. Oke, jadi di sini pertama kita akan cek. Kita akan minta data, select ID barang, minta data hanya di kolom ID barang saja dari tabel barang yang kode barangnya itu dari data kode. Nah, jadi pas ditambah itu kita baca dulu apa yang diinputkan kodenya oleh pengguna. Lalu kita cek dulu, udah ada belum kodenya itu di database. Nah, kalau ternyata hasil kembalinya itu 6 rows-nya ya. Jadi kalau ada data itu biasanya jumlah barisnya itu pasti lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 berarti sudah ada data yang kode barangnya sama. Ya, ini kita tampilkan penambahan data baru gagal, kode barang duplikat, kembali. Nah, langsung kita panggil exit. Nah, kalau tidak mau menggunakan exit, Anda bisa menggunakan else. Nah, jadi perintah ini Anda masukkan ke dalam else. Ya, kalau mau membuat pemrograman yang terstruktur ya. Nah, jadi pertama Anda cek dulu
baris yang terbaca itu lebih besar dari 0 enggak? Kalau lebih besar dari 0 berarti datanya ada, yang mana data tersebut kode barangnya sama dengan kode yang akan kita masukkan baru. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh proses validasi. Sebenarnya bisa lebih lengkap lagi ya, seperti pengecekan valid atau enggak, panjangnya sesuai atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa Anda eksperimen ya, atau pelajari lagi di materi-materi yang ada di PHP. Oke, ini salah satu contoh validasi di proses tambah ya. Untuk memastikan bahwa tidak ada kode barangnya duplikat. Nah, jadi kalau Anda ingin memastikan pun nama barangnya pun tidak ada kode duplikat, ya Anda bisa tambahkan kriteria atau validasi sendiri. Oke, baik. Untuk validasi sudah, editing sudah. Nah, berikutnya adalah kita akan fokus bagaimana untuk menghapus data. Nah, menghapus sebenarnya mirip ya, mirip dengan edit, karena untuk menghapus itu MySQL butuh informasi kriteria data mana yang akan dihapus. Nah, jadi kita akan tambah sebuah ini ya, link lagi ya, kita pisahkan dengan baris tegak. Nah, di sini kita akan buat ke delete.php. Nah, kenapa sama? Butuh ID juga, karena yang namanya menghapus kan harus butuh informasi data mana yang mau dihapus. Nah, jadi pada kasus ini kriteria penghapusan yang kita gunakan adalah ID barang. Ya, ID barang. Karena sesuai dengan perancangan database yang kita gunakan, ID barang pasti selalu unik karena dia sifatnya hot increment. Oke, nah kita akan coba view. Nah, sorry, teksnya belum diganti ya. Nah, di sini aksinya sudah ada edit dan delete. Nah, jadi Anda bisa cek nanti di URL-nya. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah script baru. Kita save sebagai delete.php. Nah, di sini kita bisa langsung ya baca variable get, parameter get yang dikirimkan berbarengan dengan alamat yang di request. Nah, jadi get ID, langsung kita bisa mengajukan query. Sorry, kita input dulu ya koneksinya ya supaya bisa dikirimkan query-nya. MySQL query koneksi. Nah, query-nya adalah delete from table barang where ID barang to ID. Oke ya, delete from table barang where ID barangnya ID. Nah, jadi kalau penghapusan berhasil, kita akan tampilkan data berhasil dihapus. Oke, kita sediakan link untuk kembali index.php. Kembali. Nah, kita akan buat kalau dia gagal, data gagal dihapus. Oke, sama ya. Nah, ini untuk delete. Nah, jadi pada saat link delete diklik, maka akan menuju ke script delete.php dengan menyertakan parameter get namanya ID yang isinya adalah ID barang. Nah, jadi begitu sampai di delete.php, pertama kita akan include koneksi.php, baca ID-nya, baru kirim perintah delete. Nah, kita akan coba. Nah, data berhasil dihapus, kita kembali. Nah, datanya sudah hilang. Baik, itulah tadi tentang edit dan delete. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.